Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali rasanya kita perdana hadir di Habaru Ineng setelah kita break cukup lama juga, ya, karena kita juga kemarin break di perayaan Idul Fitri ya. Nah, untuk Anda juga kita akan hadir kembali di acara special talk show ya, di Habarung Ineng bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita untuk membahas apapun tentang perempuan yang pastinya. Nah, sore kali ini saya juga nggak sendirian, sudah bersama narasumber kita yang paling cantik ya, yaitu Nurse Rodi, pengurus DPP Ikan dan juga bekerja di BNNP Aceh. Assalamualaikum dan juga selamat sore buat Nurse. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Nurse? Alhamdulillah baik. Asik. Ini kemarin kemana aja nih liburan? Cukup panjang juga, 1 bulan 2 bulanan kali ya? Iya, kemarin mungkin karena insya Allah ya tanggal 4 bulan 8 kita berangkat haji. Jadi kemarin Nas mungkin lebih banyak ngisi di ya munasik, ya paling ya dekat-dekat dengan keluarga, mengisi waktu luang dengan mereka lah. Alhamdulillah, akhirnya Nurse akan ibadah haji ya, naik haji. Insya Allah. Siap ya, kesiapannya sudah berapa persen nih untuk persiapan naik hajinya nih Nurse, kalau boleh tahu? Ya, insya Allah sih 90% lah. Amin, mudah-mudahan ini bisa dilancarkan sampai nanti berangkat dan juga pulang dengan selamat ya Nurse ya. Amin, Nah, sore kali ini kita akan membahas wanita di seputaran narkoba. Tapi cerita dulu dong, ini ada yang bilang kalau kita nggak kenal, kita juga nggak sayang gitu. Boleh nggak Nurse cerita sedikit sama pemirsa di rumah kegiatan sehari-harinya apa Nurse, kemudian kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Iya. Sebenarnya kalau Nurse ini kan memang basicnya kita kan medis ya, medis. Tapi ya semenjak saya bergabung dengan BNN, ya tetap juga masih di jalur medis sih, ya di bagian rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Di situ BNN juga ada membuka satu layanan pasca rehabilitasi, yaitu di rumah damping. Di situ kan anak-anak yang sudah direhabilitasi dan ada sertifikatnya, nah, lalu kita melanjutkan lagi ke pasca rehabilitasi, yaitu gunanya lebih memantapkan lagi, membentengi mereka bagaimana sih di saat mereka nanti kembali ke masyarakat lagi. Jadi keseharian saya di BNN itu ya kebanyakannya dengan mereka anak-anak yang di rumah pasca rehabilitasi, rumah damping. Rumah damping berarti ini diisi anak-anak nih usia berapa nih Nurse? Sebenarnya sih ada yang dewasa, ada yang memang sudah seusia Nurse juga. Jadi cuman karena kita di situ sebagai guru ya, sebagai fasilitator, di situ juga sebagai pengurus saya di rumah damping. Jadi keenakannya saja memanggil mereka anak-anak. Jadi gitu. biar merasa juga anak-anak sendiri. Nah, Nurse, rumah damping sendiri ini adalah kalau saya tidak salah adalah berisikan anak-anak ataupun adik-adik ataupun ini korban penyalahgunaan narkoba, betul nggak sih Nurse? Iya benar. Mereka kan mantan-mantan pecandu ya. Tapi kita berdayakan di situ. Suatu saat mereka akan hidup produktif seperti layaknya yang lainnya. Jadi di situ kita juga ada pembinaan gitu. Ada juga bekerja sama dengan BLK di situ. Ada juga dipanggil di situ nanti orang-orang yang memang mengajarkan mereka di segi kayak kerajinan tangan, itu pemeliharaan ikan lele, berdayakan ikan gitu. Maksudnya semualah masalah yang kerajinan tangan yang memang bisa kita bimbing dan mereka juga bisa berdayakan nanti di masyarakat di saat mereka kembali ke masyarakat. Baik, artinya para pecandu narkoba ini yang direhabilitasi di rumah damping, ini mereka mendapatkan edukasi, bimbingan, pendampingan sehingga mereka nanti suatu saat akan siap kembali kepada masyarakat ya. Dan gratis. Gratis ya selama 50 hari. 50 hari ini gratis. Untuk mungkin juga ada di luar sana adik-adik ataupun
para pecandu yang masih ketakutan ingin kemana setelah ini, Iya. bisa mungkin langsung hubungi nurse nanti ya, Boleh. ataupun langsung ke kantor ikannya sendiri atau BNNP ya. Iya, Nah, ini langsung. di mana nih nurse? Iya. Sebelum kita jauh melangkah untuk membahasnya. Kalau masalah yang masyarakat sekarang alami kan malu. Setuju. Mereka menganggap ini adalah masih tabu gitu, Aib. aib. Oke. Sebenarnya ini adalah sudah menjadi seperti Presiden RI bilang kan, ini adalah sudah darurat narkoba. Betul. Sudah darurat. Berarti kalau dulu kita mengenal darurat militer, tapi sekarang sudah menjadi darurat narkoba. Jadi masyarakat ini sudah harus pandai dan jeli gitu dalam menanggapi sebuah masalah. Jangan mengedepankan rasa malu gitu. Padahal yang ditimbulkan efek dari narkoba ini cukup keji lah, maksudnya cukup kejam gitu. Jadi bila anaknya memang sudah kecanduan narkoba, itu tidak ada yang namanya kata sembuh. Jadi yang ada kata pulih. Jadi perbedaan sembuh dengan pulih, ya kalau sembuh tidak akan kambuh kembali. Tapi kalau pulih, setiap saat mereka akan kembali ke narkoba itu sendiri. Makanya jangan merasa malu kalau memang ada keluarga yang sudah kecanduan, silahkan direhabilitasi. Dan setelah direhabilitasi di BNNP Aceh ada lagi yang namanya pasca rehabilitasi, itu adalah rumah damping yang menerima mereka untuk diberdayakan supaya di saat kembali ke masyarakat mereka sudah jadi produktif kembali seperti anak-anak yang lain. Oke, ini jangan malu ya, karena juga masih sedikit tabu ya kalau di daerah kita bahwasanya ada keluarga ataupun tetangga yang menjadi pecandu narkoba. Nah, dengan hadirnya ikan dan juga BNNP Aceh ini sendiri seperti nurse ya, dan juga teman-teman yang lain ya nurse ya, ini saling membahu untuk membantu membimbing bagi masyarakat ataupun orang-orang yang sudah menjadi pecandu, lebih baik langsung dilaporkan ataupun direhabilitasi. Iya, langsung ke BNN bisa, ya langsung ke BNN untuk melapor apabila memang setelah diperiksa sama dokternya, setelah semuanya, oh ini cocoknya apa, rawat inap, berarti dia masuk ke rehabilitasi. Oh ini rawat jalan, cukup di BNNP. Oke. Nurse, ada satu yang mengganjal di pertanyaannya. Ketika si pecandu ini akhirnya tertangkap oleh pihak polisi, ini mereka akan diadili di penjara atau lebih baik direhabilitasi lagi? Setiap pecandu ini kan korban, iya korban. Kecuali si pecandu ini sendiri setelah memakai, tapi dia menjualnya lagi. Iya, di sini kan harus ada efek jera di saat dia memperjualbelikan lagi. Nah, tetapi apabila dia cuman sebagai korban atau pemakai saja tanpa lagi menjadi kurir, itu lebih baik mereka itu dilaporkan langsung ke BNN dan langsung diarahkan ke rehabilitasi. Jadi tidak diproses hukum ya nurse ya? Kalau memang dia cuma pemakai berarti kan korban. Nah, kalau korban ya silahkan kita direhabilitasi dulu. Kecuali mereka menjadi kurir atau apalagi bandar gitu. Itu baru ya dijalani dulu hukumannya.